FM Good News for the Family. Selamat apa dong? Pagi ya, masih pagi kok. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada dan kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Family kali ini dalam program Saber Hamenja. Ya masih di Hi Friend, tapi di sesi Saber Hamenja sampean bertanya, hambanya menjawab. Kalau di hari Rabu setiap minggu itu ada em, Sabar Hamenja yang menemani Anda. Kalau dari singkatannya kan sampean bertanya, hambanya menjawab. Artinya Anda mengirimkan pertanyaan ke kita, nanti dari kita ada seorang hamba Tuhan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. So, buat yang mungkin mau kirimkan pertanyaannya boleh banget. Kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949 atau 081575800949. Nomornya ya 081225225949 atau 081575800949. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom saya bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Iya, suaranya sudah kembali. Yes, amin. Kemarin Senin masih serak-serak gitu ya, tapi ini kayaknya sudah Iya, on gitu. Buat temanin Good News kemarin Family. Mm-mm. Senin masih serak-serak nyemek, nyemek, nyemek. Masih di Semarang, Bu? Oh iya, di Semarang. Di Semarang, nggak keluar kota? Belum ya? Enggak. Misalnya keluar kota cuma berangkat sore pulang malam. Oke, jadi masih tetap stay di Semarang. Buat Anda yang mau tanya, kirimkan pertanyaan boleh ya. Silakan di dua nomor WhatsApp-nya Good News FM. Jadi kita bisa jawab pertanyaan Anda. Ibu, minggu lalu ternyata kita Ya. menyisakan satu pertanyaan. Karena begitu kita closing, ada pertanyaan masuk. Kita jawab terlebih dahulu ya, Bu ya. Oh, ya, oke. Ya, semoga yang bertanya ini di minggu lalu masih tetap barengan kita ya di pagi hari ini. Shalom, kalau saya berdoa, rasa-rasanya kok seperti memerintah dalam tanda kutip. Tidak memohon, lalu mohon doa yang berkenan itu yang bagaimana ya? Terima kasih. Sepertinya memerintah. Nah, makanya gini, lihat dulu permintaannya apa. Ya kan? Kalau sudah minta permohonannya, percaya bahwa apa yang kita minta Mm-mm. Tuhan kasihkan, Tuhan beri. Ya. Ya, memerintah itu perintah bumi, perintah iblis, bukan perintah Tuhan. Mm-mm. Mm-mm. Mintanya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan kasih. Nah, Mm-mm. terus perintahkan iblis untuk lepaskan semua Mm. berkat yang Tuhan sudah berikan. Mm-mm. Jangan iblis menahan dan Mm-mm. jangan iblis menjegal. Mm. Itu Oke. yang diperintahkan. Bumi diperintah, alam angin diperintah. Mm-mm. Yo, kejar-kejar kabeh. Ya, tapi kalau kepada Tuhan gitu ya. Kalau kepada Tuhan berarti bukan memerintah gitu kan ya Bu ya. Oke. Em, ini buat yang mungkin tanya, semoga yang masih mendengar. Aduh, Ningrum tuh merasa, ih harusnya minggu lalu, tapi nggak apa-apa karena kemarin memang benar-benar masuk ketika kita udah mau closing. Jadi em, intinya semacam itu gitu ya. Pokoknya kalau yang kita memerintah itu kepada ciptaannya Tuhan gitu ya. Ciptaannya Tuhan itu kita memerintah. Tapi kalau kepada Tuhan itu mm, bukan memerintah gitu ya. Kalimat memerintah itu seperti apa sih? Ini kalimat perintah gini, ketika Tuhan Yesus ketemu iblis di Markus 1. Heeh. Baca aja deh, kasih contoh. Iya, iya, betul, Markus betul. 1 ayat 23, ketika orang itu merasuk, setan itu merasuk orang itu,
Mm-mm. Orang itu teriak-teriak, apa urusanmu dengan aku, Yesus, orang Nazaret? Ya. Nah itu ayat 22, 23 kali. Mulainya dari 23 aja ya. Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang Separuh. hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus hardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Itu kalimat apa? Perintah kan? Ya, ya. Keluar, diam. Itu kalimat perintah. Mm-mm. Lalu penggunaan kalimat kita kepada Tuhan seperti apa dong, Bu? Lo kalau sama Tuhan ya minta toh. Oh, Tuhan, minta. Mm-mm. misalnya aku percaya seperti yang Yohanes 1 katakan, jika aku minta kepadamu, kau akan memberikan Mm-mm. kepadaku jika apa yang aku minta dan doakan itu sesuai dengan kehendakmu. Kalau misalnya untuk keluarga dipulihkan, anak dipulihkan, kita harus tahu itu berkenan nggak sama Tuhan. Ya pasti. Sembuh berkenan nggak? Pasti. Mm-mm. Nah kalau minta tokonya temennya bangkrut, saingannya kecelakaan, nah itu nggak boleh. Iya, iya, iya. Betul. Ya kan? Iya. Harus percaya dulu. Mm-mm. Kembali ke Markus 1, Markus 11. Markus Markus 11 11 ayat ayat 24 dulu. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah itu kan minta sama Tuhan itu dengan percaya. Mm-mm. Oke? Okay? Ya. Itu mintanya ke Tuhan itu dengan percaya. Jangan merintah Tuhan. Mm-mm. Ya. Sekarang perintahnya kepada siapa kalimat perintah itu? Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada Oh, gini gunung, gini, dua-dua dulu aja nih, Rom. Percayalah dua-dua ya. kepada Allah. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata Nah, kepada, udah kamu percayakan sama Allah, Mm-mm. Bapak kita. Kalau Mm-mm. percaya apa yang kita minta, kita berani percaya. Mm-mm. Tuhan memberikan buat kita, maka hal itu terjadi. Ya. Tapi terus ayat 23-nya bilang, Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. lihat, kata gini, beranjaklah dan tercampaklah. Mm-mm. Itu bentuk kalimat apa? Bentuk kalimat perintah. Ya, Bentuk kalimat perintah itu ditujukan kepada siapa? pada Kepada gunung ini. Gunung itu bicara tentang masalah Mm-mm. yang besar, Mm-mm. yang nggak bisa dipindah, yang nggak mungkin bisa disingkirkan. Tapi Yesus bilang kalau kita percaya kepada Allah, Mm-mm. kita berkata kepada masalah kita, Mm-mm. beranjaklah dan tercampaklah ke dasar laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi. Hal itu terjadi bagi dia. Amin. Jadi mintanya kepada Tuhan dengan kalimat minta, tapi kalau sudah tahu Tuhan sudah memberi, Ya, ngomong sama iblis supaya dia tidak menahan. ya. Jadi kepada setan ya, contohnya ya. Mm. Nah, ketika murid-muridnya diempas sama angin ribut, Ya. Yesus tinggal di buritan. Ketika Yesus keluar dari buritan, dia keluar, dia ngomong apa? Mengerti. Dia bilang apa? Diam Diam. dan tenanglah. Ya. Angin, Diam. gelombang tenang enggak? Tenang. Mm. Itu bentuk kalimatnya apa? Perintah. Ya.
Ya. Memerintah angin dan gelombang pada waktu itu ya. Untuk Dan di diam. Wahyu 5 jelas, dan kamu akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi yang kamu perintah itu bumi, bukan Tuhan. Hmm. Malaikat boleh nggak kita perintah? Boleh. Karena malaikat itu memang di makhluk yang diberikan sama manusia untuk melayani kita dengan keselamatan. Tugasnya. Ya, itu perintah dan permintaan. Sama P-nya, Ya. perintah dan permintaan. Tapi penempatannya harus Nanti benar. supaya lihat bahwa itu memerintah bumi, Wahyu 5 ayat 10. 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Oh, permen. Merintahkan, Ya, memerintah sebagai raja di. bumi. Nah ya, yang diperintah bumi. Perintahkan dalam nama Yesus, kota Semarang tenang. Bumi Amin. kota Semarang ini tenang. Lempengan buminya nggak bisa bergeser, perintahin. Bisa. Orang-orang mau demo, membuat keributan, kita perintahin. Malaikat tuh jaga untuk mengikat tangan dan kaki mereka sampai nggak bisa melakukan anarkis, nggak bisa melakukan sesuatu keributan. Dia bisa. Dan itu boleh. Oke. Bisa dan boleh. Ya. Semoga jelas jawabannya buat Anda, Gudu Shaoli yang bertanya ini. Pertanyaan minggu lalu sebetulnya. Gitu ya. Jadi gimana sih caranya berdoa? Minta permintaan gitu ya, bukan perintah. Lanjut. Shalom, selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Shalom. Happy birthday, senantiasa semangat sebagai alat kerajaan Tuhan di muka bumi sampai Maranatha buat Bu Elis. Yeay. Amin. Terima kasih buat doanya. Ya, Kasih makasih Bu. dan perhatiannya. Iya. Yuk. Ini sudah Sabtu lalu, tapi masih ini sih, masih hype. Walaupun udah beda bulan ya Bu ya. Ini bulannya Lebih udah baik September. terlambat daripada tidak. Oh gitu ya. Kalau mengucapkan sebelumnya nggak boleh. Oh mau Kalau coba sudah sebelumnya. lewat nggak apa-apa. Oh gitu. Sebelumnya nggak boleh, tapi kalau sesudahnya udah lewat nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Bu mau tanya, di kitab Kejadian tidak tertulis ciptaan Tuhan perempuan selain Hawa ya. Namun berkembang biak manusia begitu banyak. Apakah ada penjelasan tentang perempuan lain yang diciptakan Tuhan? Ya pasti ada dong. Mm-mm. Hawa itu melahirkan anak perempuan juga. Dan di Alkitab itu biasanya anak perempuan itu jarang ditulis. Tidak Yang disebutkan. ditulis itu ya anak laki. Tapi ada bahwa setelah itu Hawa itu punya anak perempuan juga kok. Terus Yakub itu juga punya anak perempuan. Dan kedua itu alasan pertama. Alasan kedua di Kejadian 6 itu ada tulisan bahwa anak manusia itu Iya. menikah dengan apa ya, anak-anak Allah itu menikah dengan apa ya, dengan Orang-orang raksasa anak. yang ada di bumi Iya. itu ada di Kejadian 6 ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu itu pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, anak-anak perempuan manusia itu Ya. ada, cuman ini jadi bahan perdebatan dari tahun ke tahun. Tapi ya udah, kita percaya Alkitab aja. Kalau kita mau sambungan dengan kitab-kitab lain gitu ya, ada Mm-mm. perkawinan antara apa anak manusia, ya ada yang dianggap anak manusia
ya dengan anak Allah itu ada perbedaannya. Itu Ya. bisa dibilang anak Allah itu generasinya keturunannya Adam dan Hawa. Mm-mm. Ya, Oke, lanjut. jelas Eh, nggak Ningrum? iya sih Bu, karena memang Lanjut. kalau kita ngomongin ini secara ini juga masih ada perdebatan tentang hal ini. Sama dari dulu sampai sekarang bahkan sampai ke depan gitu ya teologi. Ada beberapa pendapat tentang hal ini soalnya dari Karena segi tapi teologi. dari hari ke hari Mm-mm, fosil-fosil mm, ditemukan, ada banyak, itu semakin meneguhkan aja. Sebetulnya ada kehidupan di luar Taman Eden. ya, Ini betul. tapi yang Allah kan membuat Taman Eden itu yang ada di tengah dunia kan. Dan Ya, tepatnya itu kalau nggak salah ya Taman Eden itu dikatakan itu kalau ngeliatin dikepung dengan sungai Tigris, sungai apa-apa itu letaknya tuh ada di daerah Ethiopia atau mana gitu loh. ya, Ya. ya. Tadi kayak Ur tempat tinggalnya Abraham itu ternyata ada di daerah Babelonia. Kalau zaman sekarang itu di daerah Irak apa Iran gitu. Itu nanti bisa kok dilihat dari petanya tuh ketahuan. Semua kota yang disebut di Alkitab tuh sampai hari ini tuh ada. Karena disebutin sungainya, dikepung dengan 4 sungai, Pison, sungai apa itu ada. Ya, oke. Okay. Ya. Oke, eh itu memang kalau pertanyaan tentang perempuan di Alkitab apalagi di awal itu memang jadi bahan perdebatan panjang gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa menjelaskannya sampai di situ. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Mau tanya, apakah masuk maksud dari firman setialah pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Maksud perkara itu apa ya Bu? Apakah sebuah tanggung jawab atau ujian atau apa? Terima kasih. Ya pasti. Ya, mat pagi dulu ya. Sorry. Perkara kecil itu hal yang paling kecil yang nggak dianggap orang. Mm-mm. Yang Ya. disepelein orang. Misalnya ya, kecil itu bisa kecil tergantung dari siapa. Tapi kalau saya sendiri mau mulai dengan perkara kecil itu, gini, ketika saya minjem barang orang nih, Mm, minjem pensil dah mm-mm. atau ballpointnya. Ketika saya minjem, saya harus mengembalikan. Mm, Ada banyak orang minjem atau di HM, di hak milik. Alah wis gak apa-apa, wis gawe DN buat dia nih, alah apa artine to DN tukune iso. Gitu toh. Nah, itu namanya kita tuh nggak setia. Nggak punya tanggung jawab. Bahwa kita pinjam, kita punya tanggung jawab mengembalikan. Itu hal kecil. Misal itu ballpoint. Kalau dulu buku catatan, kalau waktu sekolah, ini yang kita cerita kecil-kecil nih ketika kita masih sekolah ya. mm, Kita harus lakukan. Buku pinjem ya kembaliin. Ada orang yang ngilangin, diilangin, oh pinjem barangnya, aduh hilang. Tuh dia nggak tanggung jawab untuk mencari. Kalau sampai dicari nggak ketemu, ya harusnya bertanggung jawab untuk apa? Ganti dia. mm. Mengganti itu suatu tanggung jawab. Ya. Terus kecil lagi, uang. Mm, Uang ya. mm, Perkara kecil tuh saya sama eh, suami saya. Misalnya, saya dikasihin uang mm, untuk kebutuhan rumah tangga. Saya sebagai bukti tanggung jawab saya setia dengan perkara yang kecil. 1 sen itu saya perhitungkan. mm, Saya catetin. Hari ini saya belanja beli garam 5.000 aja tak catet. mm, Beli apapun ya. Tahun itu jangan bilang 5.000, 500 perak. Nggak sampai 1.000 rupiah. Itu saya catet. Nanti kalau satu kali suami saya gini, suami saya nggak minta loh.
Suami saya itu bukan tipe orang yang minta perincian, enggak. Tapi saya yang gini. Karena orang laki itu gini, kalau duitnya seakeh rak kroso. Hmm. Begitu duitnya sudah sedikit, dia bisa teriak gini, loh duit segitu banyak kok habis. Padahal yang make ya dia. Jadi saya cateti kecil-kecil saya catetin. Ketika dia teriak gini, loh uang segitu banyak habis. Saya nggak keluarin bantahan, saya cuma keluarin buku. Ini yang ketika dia mulai baca, dilihat ternyata saya nggak pakai 1 sen pun uang untuk diriku sendiri. Kalau itu nggak dikasih suami. Kalau yang dikasih suami buat saya, itu pun aku catetin. Mau tak kasih siapa, tak buat apa, aku pakai buat apa, itu saya punya catatan untuk pribadiku sendiri. Tapi untuk uang belanja, uang masak gitu, saya catetin. Hmm. Sehingga dia nggak bisa ngomong dan dia nggak bisa berantem. Tapi suamiku bisanya gini, ih ternyata aku boros ya. Lo tahu yang boros dia bukan aku. Hmm. Itu perkara kecil Ya. ya. Terus kayak begitu. Dan dari perkara itu Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Apapun yang saya kepingin, saya nggak pernah mencuri uang jatah, uang belanja di rumah saya. Yang saya kalau mau pakai bisa, tapi enggak. Tapi Tuhan bisa berkati saya dengan Tuhan memberikan apapun yang saya pengen. Tuhan bisa berikan buat saya. Sehingga itu buat suamiku bertobat. Karena dia ngelihat saya nggak pernah pakai duit belanja itu, tapi kenapa aku bisa dapat itu semua dari Hmm. Tuhan. Dan dia ngelihat pakai mata kepala matanya sendiri, ngelihat sendiri bahwa saya dikirimi hadiah, saya dikirimin, dikasih temen yang datang bawa, ya itu dia lihat, dia buktiin, jadi dia tahu banget. Nah saya itu dipercaya sama suami dari perkara yang kecil. Makanya suami saya zaman dulu kerja kalau dapat duit bro ke saya semua. Aman dia. Nggak masalah kenapa? Dia lihat saya bisa tanggung jawab. Itu Hmm. perkara kecil. Nih ya, dari perkara kecil Tuhan berikan kepada saya perkara yang besar. Sampai satu kali saya pergi ke luar negeri. Dikasih uang saku sama Tuhan cukup banyak. Pada waktu itu di satu kota Hmm. di Italia ada toko tas merek bagus, ada limited edition. Hmm. Dan suamiku bilang gini, yang kamu beli itu bagus. Suami saya itu sangat mendukung saya beli Hmm. tas yang limited edition. Tapi saya bisa gini loh. Ih, ngapain ya aku beli tas mahal gini. Sedangkan di Indonesia itu ada banyak saudaraku yang nggak bisa makan. Aku bisa ke sana nggak ya? Beli tas ini. Saya bilang nanti yang aku doa dulu. Saya jalan, ditarik suami saya, jangan jauh-jauh. Nanti tasnya diambil orang loh. Hmm. Saya jawab suami saya begini, ya kalau itu jatah saya nggak ada yang orang bisa ambil. Saya jalan lagi, saya dikejar teman, ayo tak beliin, aku kasih separuh. Aku bilang nggak usah, terima kasih, saya bawa uang kok. Saya jalan lagi, teman lain nyeger, ayo bu tak beliin aku. Ibu ndak usah keluar duit, enggak, makasih. Nanti saya lagi tanya sama Tuhan. Akhirnya saya berhasil bawa suami saya keluar dari toko itu. Nah di luar saya duduk di bawah pohon sama suami saya. Saya tanya Tuhan, aku boleh nggak sih beli tas ini? Tuhan jawab saya gini, kamu mau beli boleh, kamu nggak mau beli nggak apa-apa. Toh aku sudah bawain kamu uang saku. Kamu Hmm. mau beli bisa. Tapi terserah kamu mau beli apa enggak. Ketika seperti itu, oh boleh beli boleh enggak ya? Baik Tuhan, aku ambil pilihan, aku tidak beli. Aku mendingan bawa uangku ini kembali ke Indonesia.
aku bisa nolong banyak orang yang dalam kesulitan. Ketika itu saya ngelihat, Tuhan tertawa. Saya kaget kok ada orang tertawa. Saya lihat kanan kiri, saya tanya suami saya, siapa yang tertawa? Nggak ada. Ternyata saya tahu itu Tuhan yang tertawa. Dan Tuhan bilang gini, kamu hebat, kamu bijaksana dalam penggunaan keuangan. Ternyata kamu bisa, aku percaya jadi bendaharaku. Karena kamu punya duit di tas untuk saya beli bisa. Tapi saya memilih bertanya sama Tuhan. Dan sejak itu saya diberkati Tuhan luar biasa. Dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat. Nah itu tergantung dari siapa latihan kita. Dari perkara kecil-kecil nih. Nggak usah jauh-jauh lah. Yaitu loh uang belanja yang tuh suamimu kasih itu loh. Kelola dengan benar. Dengan takut sama Tuhan. Nanti kan benar-benar Tuhan itu akan menyatakan janjinya. Sampai hari ini saya buktikan. Ya Tuhan berkati saya. Karena sekalipun saya sudah komitmen semua hasil pelayanan mimbar saya akan serahkan lagi buat pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini saya bertahan 40 tahun pelayanan, nggak pakai uang mimbar dari hasil khotbahku di mimbar untuk hidup saya tiap hari, enggak. Jadi di tas saya ada duit, ada amplop, tapi bukan punya saya. Dan ketika saya setia sampai hari ini, Tuhan pun berlaku setia buat saya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Ya, ah jelas ya tadi yang tentang perkara kecil dan perkara besar. Lanjut. Selamat pagi Ningrum, pagi Bu Elis. Bu, kalau contoh doa saya, Bapak cukupkanlah hidupku dan sembuhkan segala penyakitku. Ini kok saya merasa seperti memerintah ya? Ini merintah nggak sih Bu? Terima kasih. Bukan memerintah. Tapi itu berdoa dengan tidak beriman. Sorry, itu bukan memerintah. Tapi perkataan Anda menunjukkan Anda tuh tidak tahu. Kalau cuma minta Tuhan cukupkan. Lah doa Bapak kami itu ngajari kita loh. Ya. Engkau memberikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan itu nggak memberi sama kita sesuatu yang nggak cukup. Makanan yang secukupnya. Cukup kita nasi kucing ya Tuhan kasih nasi kucing. Cukup kan buat kita? Cukup. Kita minum 1 gelas. Cukup ya udah Tuhan kasih secukup itu. Kalau buat Ningrum mungkin minumnya 1 lodong. Iya. 1 gelas gede. 1 botol itu, gede. Nah, Ningrum dikasihin 1 gelas aqua nggak cukup buat dia. Ya secukupnya Ningrum. Oh cukupnya Ningrum 1 botol aqua gede ukuran 1 liter ya udah. Ya dikasihnya itu. Tuhan melihat kapasitas kebutuhan dan kemampuan kita. Maaf. Kenapa tadi saya bilang doanya nggak pakai iman. Kenapa nggak ada imannya? Karena kurang baca Alkitab kali. Ya. Karena Tuhan misalnya gini, ada orang berdoa gini. Tuhan pegang tanganku. Doanya itu beriman nggak? Enggak. Karena Tuhan bilang, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Ya. Loh, tanpa kita minta tuh Tuhan sudah pegang tangan kita kok. Ya. Nangkep nggak? Nangkep. Contoh misalnya Tuhan, Tuhan jangan tinggalin aku. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kenapa kita kalau doa teriak-teriak, Tuhan jangan tinggalin aku. Tuhan jangan lepaskan aku. Lu yang mau lepaskan Tuhan gak pernah mau lepasin tangan kita. Kita yang seringkali berot. Kepengen lepas dari tangan Tuhan. Nah ini perbaikin aja kata-katanya. Itu bukan doa merintah. Tapi kalau bilang Tuhan pegang tanganku, yaitu merintah Tuhan. Padahal Tuhan itu nggak pernah, nggak disuruh aja udah pegang tangan kita. Ya. Kurang pengertian menurut saya, ya bisa melakukan doa seperti itu karena kurang pengertian.
baca Alkitabnya coba di ini supaya punya timbul iman. Karena dengan baca firman Kristus, Ya, iman itu akan timbul. ya. Jadi nggak salah kan kalau saya bilang nggak pakai iman? Pengertiannya itu Nah, karena pengertiannya timbul dari kita baca firman gitu ya. Terus kita jadi ngerti, betul. oh doanya akan jadi seperti apa gitu kan. Iman itu. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus ya, Bu, betul ya? Yes, firman Kristus. Firman Pas Kristus. memang. Jadi baca firman sampai didengar oleh telinga. Telinga kita mendengar. Iya. Dan ketika telinga kita dengar firman, Mm, iman timbul. Iman timbul, betul. Ketika iman timbul, doa kita pasti berubah. Mungkin kita mikir loh, sejak kapan ya doa kita berubah ya? Karena iman kita sudah timbul itu, terus kemudian doa kita jadi berubah. Lanjut. Salam, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum pagi. Mau nanya, di kitab Bilangan 32 tentang penyerahan daerah sebelah Sungai Yordan untuk Bani Ruben dan Gad jadi sebagian Bani Manasye. Daerah itu termasuk tanah perjanjian jugakah seperti tanah Kanaan yang bangsa Israel lainnya menyeberang ke sana? Iya, Makasih sebelumnya. iya, Oh iya. iya, ini ada tambahannya. Selamat ulang tahun Bu Elis, sehat selalu, panjang umur, jadi berkat pelayanannya. Amin. Amin. Terima Ya. kasih. Ini yang di seberang Sungai Yordan Bu, masih masuk ke tanah Kanaan nggak? Ya masih toh. Karena Sungai Yordan itu bukan bukan dia jadi batas, tapi dia membelah tengah Kanaan gitu atau seperti apa sih Bu? Betul ya? Kalau dari pengertiannya nih, Iya, selama ini baca seperti itu sih. iya. Hanya membelah aja. Membelah kan. Jadi si Sungai Yordan itu membelah, makanya si yang di sebelah itu juga masih masuk ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Ya. Lanjut. Ibu masih tentang perkara. Kalau perkara besar, apakah bisa berupa ujian juga, Bu? Atau ayat ini maksudnya masalah tanggung jawab saja? Masalah besar tuh pengertian masalah besarnya maksudnya gimana nih? Perkara besar tadi itu loh, apakah bisa berupa ujian atau hanya masalah tanggung jawab dari tanggung jawab yang kecil terus kemudian menjadi tanggung jawab besar gitu ya? Tadi yang ayat setiap perkara kecil kepada setiap perkara besar tadi, atau bisa juga berupa ujian. Jadi kita dapat ujian kecil terus kemudian semakin lama ujiannya kita semakin besar gitu loh Bu. Bisa, bisa, bisa. Ada banyak orang kan lewat ujian. Hmm, Ujian tuh dua. Ujian dalam kekurangan dan ujian dalam kelimpahan. mm-mm. Ya kan? Jadi Ya, itu perkara kecil, perkara besar, ujian. Itu semua ujian. perkara besar, perkara perkara kecil, perkara besar itu semua ujian. Iya. Ujian itu sebetulnya itu dari sudut pandang kita nggak sih? Kita melihat itu sebagai sebuah ujian atau kita melihat itu sebagai sebuah masalah gitu. Betul nggak sih, Bu? Ya tergantung dong. Masa Hmm, justru itu tergantung sudut pandang kita. mm-mm, Menganggap perkara itu masalah itu ujian itu ya mm-mm, persoalan hidup ini dianggap sebagai ujian untuk next level bisa. mm-mm. Iya bisa. Atau sebagai sebuah masalah gitu ya yang terus kemudian Loh, jadi masalah itu ya kita harusnya memandang masalah itu mm-mm, ya tetap dijadikan ujian. Soal kan masalah itu kan soal kan. soalnya. 5 kali 5 sama dengan itu kan masalah soal-soal. Hmm, hmm, hmm. Makanya Tuhan Yesus bilang tetap tinggal di dalam firman. Ya, Kalau tetap tinggal di dalam firman, kita ini murid Yesus
Dan kalau kita murid Yesus, kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, ini jadi eh, ayat yang favorit bulan lalu sih, Agustus. Iya, iya, Memerdekakan kita. Artinya kalau kita tinggal di dalam Kristus, ini balik lagi ya, kita ngobrolin tentang ini gitu. Orang kan seringkali mikirnya gitu ya, oh berarti kita udah bebas nih dari masalah. Ya enggak lah, soalnya masih tetap ada gitu kan ya Bu. iya. Cuman kita menghadapi. Soalnya tetap ada. Mm, mm, mm. Tapi cara kita menyelesaikannya yang Ya, harus benar sekarang. Jawab soal itu harus dengan benar, nggak salah lagi. Kalau zaman dulu sebelum terima Yesus mm, nggak mm, punya uang, mm, jawabnya ngutang. mm. Sekarang di dalam Yesus sudah baptis, bisa nggak punya uang? Sangat bisa. Nah, cuman cara menjawab masalah nggak punya uang itu caranya yang harus berubah. Ya, caranya yang harus berubah. Ini yang Ya, harus benar. responnya harus berubah. Responnya harus berubah. Yang belum praktek praktek yuk gitu. Ya lo rugi lo kalau nggak praktek lo. Em, kalau gagal gitu ya, kalau gagal, apakah itu jadi kayak akan ada beberapa orang yang merasa ketika praktek gitu ya terus gagal gitu, terus merasa kayak yang, aduh kok gagal sih gitu gitu terus gimana Bu harusnya responnya? Lo ya jangan orang belajar kok. Hmm, Belajar tuh kan bisa salah. ya, Kalau salah ya harus kembali bangkit lagi. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit lagi. Dia nggak akan tergeletak. Dia akan bangkit lagi. Pengertiannya apa? Salah yo, ulangi lagi. Jawab ya, soal salah, 5 kali 5 salah. 20 salah. Ya ulangi lagi 5 kali 5. Berapa salah lagi, ulangi lagi. Sampai benar, mahir. Sampai ngerti, sampai nguasai. Oh, jebuleku salah. Itu kan? ya, ya, Pergi ke rumah saya, hmm, kesasar. Udah dikasih alamat jelas kesasar. Tersesat. Salah, muter cari lagi. Tapi sampai ketemu rumah saya bener gitu. Kan harus diulang. Nggak bisa ya, bilang oh sekali ya kapok wes ora gelem ngomah Ibu Elis wangel. Oh ya jangan. Nah, ya. Harus diulang lagi gitu ya, dibaleni gitu orang Jawa bilang, diulang iya. lagi, diulang lagi. Jadi jangan menyerah gitu ya. Kalau bisa dibilang sih jangan menyerah. Nah, yuk yang mau nanya silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Boleh loh, silakan. Ini kan kita masih ngobrolin ya. Nggak kerasa gitu ya tahun ini. Ini kita sudah masuk ke bulan September. Jadi 2025 itu tinggal berapa bulan lagi? September, Oktober, November, Desember. Tinggal 4 bulan. Yang Ya. kayaknya kemarin kita masuk 2025. Wih, 2025 ternyata udah mau mau Desember lagi. Kan tak terasa ternyata umur kita 3 tahun. Iya benar kan udah di yang kemarin minggu lalu kita ulang tahun yang ketiga. Hmm. Iya loh. Iya kan, udah 3 tahun dan eh baru kemarin ya Ningrum tuh ketemu hari Senin ya, ketemu dengan waktu doa, ketemu dengan beberapa orang yang, ah saya dengerin Sabraham Menjalo, rasanya jadi kayak gini, hah? Karena banyak buat Anda yang pendengar yang mendengarkan Sabraham Menja tapi selama ini nggak pernah muncul, ya selamat mendengarkan deh. Ya begitu. Karena beberapa kali ngobrolin seperti itu, ketemu, Ningrum, iya. Oh, saya dengerin loh Sabraham Menja gitu. Oke deh. Kapan lagi ketemu lagi? Itu dengerin waktu siaran di radio. Wis. Ternyata ya 3 tahun kita banyak yang
memantau ya Bu, mendengarkan. Iya, Walaupun walaupun nggak bertanya, tapi katanya kenapa nggak tanya? Udah menjawab pertanyaan. Oke, luar biasa. segala sesuatu kan ada waktunya toh. Ada waktunya mendengar, ada waktunya bertanya. Kalau yang cuma dengerin itu karena merasa bahwa oh ini apa Belum, namanya? belum waktunya bertanya. Ya, masalahnya masih sama. Nanti kalau ujiannya Iya. soalnya semakin sulit gitu. Jadi nanya. Heeh, iya. Soalnya belum, soalnya ini udah belum yang ini, belum apa, belum yang di atas gitu ya. Jadi ini pertanyaannya masih sama. Oh, masih dijawab itu gitu kan. Oke, kalau Anda punya pertanyaan yang sudah di luar kemampuan gitu dan mau mau bertanya boleh loh kita. Kita jadi kayak macam guru les ya, ngajarin Iya. ngajarin orang untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan gitu kan. Oke, tadi ya ada yang bertanya tentang doa, tadi sudah kan. Kalau oke, sekarang Bu, kalau tadi soal ujian, ngadepi soal ujian itu responnya kita yang benar seperti apa? Ya, responnya harus benar. Harus Hmm, benar itu harus tetap jadi pelaku firman. hmm, Misalnya, hmm, dimaki orang. hmm, Kalau dulu ngelabrak orang, sekarang ngucap syukur. Nggak usah ngelabrak. Angkat tangan, lepaskan berkat pengampunan buat orang itu. ya. Kalau dulu responnya gaji nggak naik, cembetut, marah, korupsi. Sekarang responnya senyum, nyanyi, nyembah Tuhan, bersuka cita. Nggak usah korupsi, nggak usah cembetut, nggak usah marah. Ngucap syukur aja. Kalian akan melihat, wow, dahsyat. Hmm, ya. Jadi itu loh responnya, mengucap syukur, respon seperti firman Tuhan, responi seperti apa yang di firman Tuhan katakan. Ketika ada masalah, gitu ya, em, ya mengucap syukur, lalu lakukan seperti kebenaran firman Tuhan. Ada yang benci Iya, kita atau bikin kita sakit hati, ya diampuni. Seperti itu ya Bu ya. iya, iya. Ketika tangan saya kecepit, iya. Ketika Hmm, tangan saya kecepit mobil itu, saya hmm, teriak, saya cuma grab, puji Tuhan, Tuhan terima kasih engkau baik. Padahal tanganku ini, gepeng. Sambil tak kipat gitu tuh. Saya gerak-gerakin tuh. Saya cuman Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Aku ngucap syukur Tuhan. Cuman begitu. Itu saya praktek. hmm, hmm, Ketika kaki saya keselomot, apa itu namanya, knalpot. Nabrak sepeda motor, jatuh mengkur bareng. Kaki saya kena knalpot. Itu di jalan raya loh. Aduh. Cuman ngucap syukur. Semua orang lihat kakiku pasti cacat. Hmm, Tapi nyatanya enggak. Kaki saya enggak cacat. Lukanya pulih. 100% enggak ada bekas. Teman saya kesiram air panas. Dia lagi, bukan air, minyak. Dia lagi wih. masak. Hmm, Itu wajannya jeblok itu kompornya itu ya. Wajahnya mencelat isinya air panas. Kena muka sampai badan. Wih, itu kalau secara manusia nggak mungkin nih Rum. Tapi dia ingat kesaksian saya. Dia ngucap syukur, dia ngucap syukur, dia ngucap syukur. Sekarang Anda boleh lihat loh, wajah temanku tuh nggak cacat loh. hmm, Padahal mukanya kena minyak panas. Minyak panas, minyak goreng itu loh. Itu sampai tangan, kakinya semua kena. aduh. Tapi nggak cacat.
kulitnya nggak belentang-belentang. Kenapa? Dia ngucap syukur terus. Ya. Itu bisa tuh tanya tuh orangnya di Tanah Mas tuh. Dia bolak-balik kejebloskan. Karena kalau ndak air panas, air kalau nggak air panas, minyak panas, itu dia kerja catering. Itu orangnya masih hidup sampai sekarang di Tanah Mas. Mengucap syukur ya, mengucap syukur pada Tuhan. Tuh. Oke, lanjut. Yang mau tanya boleh loh ya. Nomornya kita masih sama. Selamat pagi, Bu. Mau nanya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, saya dengar firman, jangan membenci pemerintahan karena doa kita nggak akan didengar. Hari-hari ini rasanya kayak nggak bisa ya, Bu, nggak marah. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 7 bilang gini. Baca. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 Kesudahan segala sesuatu. ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kuasai diri. Saya ketika mau marah, Tuhan bilang gini, stop, jangan komentar. Ini masih koma, belum titik. Udah, memang kita ini penonton bola itu memang suka komentar. Wih Ya, kayak gitu goblok kudune ngene to ya, kudune ngene to ya, kudune ngene, kudune ngono. Tapi ketika kita dicemplungin benar jadi pemain bola belum tentu kita bisa jalanin. ya, 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 betul, betul. Penonton tuh hanya bisa komentar. Yes. Tapi yang di lapangan itu yang struggle. Ya, Bisa kita bisa membuat suatu kesalahan menurut pandangan 1-2 orang. Tapi ya, ada pihak orang lain yang akan pasti berkata enggak, dia benar itu. Oh, caranya dia gini. Oh, dia lagi ngatur strategi nih untuk bisa ngegulin. Nah, gitu kan. Jadi ya, memang sudut pandang orang itu berbeda. Maka kalau buat saya ngikuti Tuhan, saya nggak akan komentar sebelum titik. ya, Memang kalau sementara ini kita bisa komentar banyak hal. Tapi Tuhan ingetin, jangan komentar. ya. Tetap percaya bahwa aku Tuhan cinta Indonesia. Amin. Amin. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di pikiran Tuhan. Ya. Daripada ngomel, yuk ikut doa. Tiap hari Senin jam 10 sampai jam 12. 12. Asik loh, enak loh. Teman saya dari Bali ikut, aduh di Bali nggak ada loh yang kayak begini. Terus ada teman saya lagi ikut lagi, aduh aku kerasa enak loh, bisa sudah lama nggak bisa pujian penyembahan sepuas ini gitu. Anak saya pulang saya ajak, enak ya mami, bisa doa pujian dan penyembahan. Wow, nggak minta nggak minta banyak, tapi kita pujian dan penyembahan itu jiwa kita disegarkan, di refresh. Ya. Enak loh. Daripada kita mencaci maki, daripada kita berkeluh kesah tadi ya, meninggikan Tuhan aja gitu ya. Puji Maka Tuhan Tuhan. akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Betul. Tinggikan Tuhan aja lah sudah gitu kan. Biar Oke. dia yang berperang gantikan kita. Ya. Itu sudah salah satu bentuk perjuangannya kita kok. Ya. Yes. Untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Atau mungkin ketika Anda lakukan itu pribadi di rumah juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda punya waktu, silakan hari Senin ya jam 10 sampai jam 12 di GBT Kristus Alfa Omega. Ningrum, Dalam ningrum. ya, Kenapa orang Kristen itu kalau kalau ngomong itu mulutnya harus terjaga karena ada kuasa di mulut kita. Jadi ya, kalau ngeliatin pemerintahan yang belum benar menurut Anda, coba belajar. Bahwa Tuhan aku percaya Tuhan mencintai Indonesia lebih
daripada aku mencintai Indonesia. Ya. Gitu aja. Karena ketika kita mulut kita ini yang punya kuasa ngomong, Mm-mm. itu yang bilangan 14:28 dikerjain benar sama Tuhan. Memang setan lagi memancing orang Kristen bersuara. Bersuara yang positif. Lu kok yang ini, lu kok ada nih. Aku percaya Tuhan tidak terlambat menyelamatkan Indonesia. Amin, Carane amin. piye? Borak weruh aku ora ngerti, tapi aku percaya karena aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Ya. Mulut Itu kita aja itu, udah. mulut yang satu ini jangan digunakan untuk mengutuki. Yes. Ya kan, kalau kita tadi mencaci maki, kita berkeluh gitu ya, atau apa sih, em, ya itu tadi ngomel gitu ya. Mungkin keluar dari mulut kita adalah kutuk gitu ya. Jadi mm, jangan dipakai buat Kuasai diri. kuasai diri. Yes. Jadilah tenang. Dengar segala sesuatu, lihat segala sesuatu di media, kuasai diri. Supaya kita nggak salah komentar. Tapi lepaskan Berkat. berkat, terus berkat buat Indonesia. Dengan memperkatakan kota Semarang dan Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Ngelihat gitu, ya itu tadi yang dikeluarkan. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan jagai kota Semarang. Damainya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan mengalir atas kota ini. Amin, gitu aja ya. Lanjut ya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningro. Mau tanya, kalau ada seseorang yang melayani suatu pekerjaan dalam jemaat, tapi ada kelompok yang selalu mencari-cari kekurangan, mencela, apakah itu bentuk pelayanan yang ditolak atau bagaimana? Solusinya seperti apa? Terima kasih. Ya, ya iya. Kalau orang udah mencela, mengeritik, mencari kesalahannya terus, pelayanannya ditolak secara halus, nggak Hmm, sengaja diusir, ditolak nggak, tapi tuh dicari kesalahannya. Nah, orang yang dicela terus ini lagi teruji. Kalau dia nggak kuat pasti mental. Tapi kalau dia tulus, hmm, seperti Kolose 3:23, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya hmm, dia akan teruji. Nanti orang-orang yang mencela itu nantinya akan bisa justru berbalik. hmm. Artinya kalau itu kan ini pertanyaan gitu ya, ini pelayanan yang tertolak. Yang melayani ini keluar atau dia tetap bertahan? Iya, banyak orang nggak tahan Hmm, di situ, hmm, dicela, dikritik, dia nggak tahan. ya, Itu nggak tahan uji. oke, ya. Tapi kadang ada yang begini Bu, jadi menganggap bahwa eh, apa ya, kayak gini, celaan atau kritikan orang itu jadi kayak, wah ini berarti ini Tuhan sudah nggak berkenan nih aku di sini, aku harus keluar. Akhirnya mengatakannya seperti itu kan keliru berarti. Ya, ya responnya nggak benar. Hmm, Responnya kritikan itu, celaan itu dipakai untuk introspeksi, ya. periksa diri. Kalau Hmm, memang apa yang dikatakan mereka benar, jangan keluar tapi benahi, berubah. hmm, Dikritik lagi, dilihat betulkah? Kalau betul, ya diemin. Tapi hmm, kalau salah, ayo berubah. ya, Gitu aja. ya, Itu mereka hanya semuanya sebagai celaan supaya kita ngelihat ke cermin lagi. Lah firman itu cermin. ya. Bercermin lagi. Dibilang, oh itu kok bedaknya belondeng-belondeng ya. Lihat kaca lagi. Betul kah? Ya. Kalau betul, coloneng-coloneng ya ratain. Oh kalau eyeshadow-nya berlepotan, lihat kaca betul, ya dihapus, dikurangin, dibenahi. Gitu aja. Tapi kalau ketika dicela kanan kiri, ngadep kaca,
nggak yang dikatakan mereka nggak benar, ya jangan dihapus dong, ya biasa aja. Diperbaiki lagi. Ya. Nggak usah takut ya, nggak usah takut dengan kritikan. Ya. Ditolak mungkin nggak cocok sama hati orang-orang tertentu. Ya. Tapi kalau kita ngukur lagi ke Alkitab, ya kalau dia oke, dia bertumbuh, ya terus didampingi. Ya. Ukurannya kita balik-baliknya ke firman Tuhan atau Alkitab ya. Iya, karena yang benar cuman dia standarnya. Yes, standarnya baliknya kepada firman Tuhan atau Alkitab. Jadi baliknya lihat ke situ lagi ya. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan banyak sih. Selamat pagi Bu, mau bertanya. Bagaimana cara mengatasi overthinking? Apakah ini manipulasi dari iblis? Saya bahkan sering berpikir sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Terima kasih. Perintahkan jiwa Anda tenang, Ya. perintahkan tenang, baca Mm-mm, firman, perkatakan terus, mm-mm, supaya gini, terus ikat semua pikiran yang negatif, mm-mm. semua yang bukan dari Tuhan ikat, cabut keluar dari hati, pikiran, perasaan, memori, dari ingatan Anda. Tuh, hapus, terus perbarui, baca Alkitab, perkatakan terus, isi. Jadi dibuang, isi, gitu loh. Mm-mm. Dibuang itu sampah masa lalu, overthinkingnya dibuang, tapi diisi dengan kebenaran firman terus. Dengan cara diisi terus firman, nanti lama-lama gelas yang keruh itu kan Bersih. akan burning sendiri, bersih sendiri. Itu akan keluar sendiri. Saya dulu gitu. Saya dulu banyak kali memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nah, itu sampai dibilang kakakku kan, apa dipikirin tua nganggur. Tapi dengan saya baca firman, saya perkatakan firman, saya renungin firman, itu kotoran itu, endapan itu keluar semua loh, pergi, bersih. Sampai sekarang nggak bisa mikir negatif lagi. Ya. Overthinking, ikat jiwa, dilepaskan semua tadi ya masa lalu, terus kemudian isi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan itu menenangkan sebetulnya, menenangkan jiwa kita. Overthinking itu gelisah banget loh sebetulnya rasanya. Gak nyaman, gelisah gitu ya. Terus nanti akan timbul banyak hal gitu ya, kecemasan, takutan dan lain sebagainya. Tapi tadi dengan kebenaran firman Tuhan itu yang menenangkan. Oke, semoga jelas ya. Kalau belum jelas boleh tanya lagi boleh. Shalom Ibu, mau tanya, bagaimana cara Shalom. berdoa dan agar menghilangkan trauma masa lalu yang gak enak itu bagaimana? Ayat yang hari dibaca apa ya? Terima kasih. Harus atau hari ini harusnya? Harus kali ya. Ya, Mm-mm. caranya tadi trauma masa lalunya diikat, dicabut keluar dari pikiran, perasaan, memori, hapus. Terus darah Yesus minta untuk menyucikan memori, alam mimpi, alam bawah sadar. Trauma itu harus hilang. Ya. Terus baca firman, Mm-mm. ya, yang dikatakan aku melupakan apa yang lalu dan berlari-lari kepada panggilan surgawi. Aku melupakan apa yang lalu. Mm-mm. Filipi Em, 1. mm-mm. Ini kalau misalnya ditanya ayat yang harus dibaca secara khusus memang ada, tetapi jangan lupa untuk tetap baca firman itu secara keseluruhan. Betul ya, Bu? Tak ini sangat pindah gini tak berapa dulu pakai kukumu. Ya. Kenapa? Ningrum? Ayat yang dibaca tadi kan Ibu Dasar tak menyampaikan masuk. Filipi 1 ya.
Ah, Filipi Filipi 1, aku ayat malah ayat berapa, 19, 20 kah? hmm, bentar. Hmm. 19 itu Filipi 1 itu 19 bentar. 19-nya itu karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan. Bukan, bukan, bukan. Sik. Eh, Filipi. Bentar ya, Gun Shally ya. Hmm, Bukan Filipi 1 ya? bukan Ayat Filipi kayaknya. aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan surga. Bentar ya, ini mau cari di sini. Ya udah lewat, nanti sampai tolong sebentar. Nanti ya. Tapi memang kalau misalnya Anda membaca ayat itu gitu ya, direnungkan, dibaca, tapi jangan lewatkan bacaan firman yang lainnya juga gitu kan. Bentar ya. Yuk. eh jadi misalnya nih tadi udah ketemu kita kan ya. Kan tadi 2 kita Korintus 3:17 juga Oh, bisa. oke, 2 Korintus 2 Korintus berapa, Bu? 3:17 2 Korintus 3 ayat itu 17. memerdekakan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada Allah, di situ ada kemerdekaan itu ya. Yap. Ya, itu dia ya. Nah, itu Oh, dimerdekakan dari trauma. Filipi 3 ayat 14, Bu. Merdekakan dari trauma. Oh, 3:14. Yap. Oke. Lanjut kalau ada yang mau tanya ya, boleh ya. Sambil Ningrum tanya apa? Tunggu pertanyaannya. Nih, dari ayat 13 ya, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Itu Filipi 3 ayat 13 dan 14. Itu direnungkan boleh, diperkatakan bisa, tapi tetap ya bacaan firmannya terus harus dilakukan. Bukan hanya satu atau dua ayat saja di dalam Alkitab yang dibaca terus Ya, gitu ya terus. sampai yang lainnya enggak Ya. gitu ya. Kadang kan seperti itu. Itu ya. Kalau ditanyain apa ayat yang dibaca, semuanya sebenarnya bisa dibaca. Cuman memang kalau misalnya mau minta satu yang direnungkan ya itu, gitu ya. Itu diperkatakan terus di dalam mulut kita, diperkatakan terus menerus dalam hidup kita. Tapi ayat yang lain, bacaan yang lain juga jangan lupa. Gitu. Ini tadi apa sih? Almat. Ada dari tadi Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Satu yang satu dari 2 Korintus berapa tadi, Bu? Ningrum lupa. 2 Korintus 3:17. Jadi baca Mm-mm. firman kebenaran itu terus, dan itu yang akan nanti akan memerdekakan. Ya.
nanti akan memerdekakan gitu ya. Tuh. Tuh. Direnungkan, diperkatakan, terus dilakukan. Gitu ya. Itu tagline-nya kita sih terus-menerus seperti itu gitu. Tagline-nya kita tuh baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan gitu. Itu empat empat kata yang ajaib dan terus ada di Saber Hamenja. Nggak akan pernah kelewatan gitu ya. Baca firman, renungkan, perkatakan, lakukan. Baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Itu jadi kayak yang eee, kalau begitu terus ini udah balik-baliknya, ya iyalah mau kemana lagi larinya, mau ke Udah sana. toh bosen ndak bosen, blenger ndak blenger, itu harus lakukan. Karena jawabannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kebenarannya cuman itu. Ya 3 tahun loh kita tuh ngomongin itu. Terus kalau ending-nya mesti dalam setiap episodenya Sabar Hamenja itu tuh kita, bosen nggak bosen, kamu males nggak males dengerinnya, pokoknya ya itu tadi, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan gitu kan. Dari awal pertama kita siaran sampai sekarang ya itu lagi. Jadi kalau ada yang merasa bahwa, "Kok itu lagi sih? Kok itu lagi?" Ya itu gitu ya, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Lawang kita ngomong terus aja mungkin masih ada yang, masih harus baca ya, harus begini ya. Ada yang seperti itu, gitu kan. Oke, mmm. Caranya baca, oh ini ada yang WhatsApp, oke. "Pagi Bu Siswori ini Suyudi, saya hanya dengerin ya Mbak Ningrum, saya nggak bertanya karena masih ada lagi senam, masih 17-an." Ah, ya ampun Bu, ini bulan September masih 17-an. Ternyata masih ada yang ikut 17-an, nggak apa-apa, masih memeriahkan. Tapi sebetulnya sama ya, merdeka gitu kan. Nah, ini merdekanya kita lagi ngomongin tentang trauma, masa lalu gitu ya. Terus tadi kita sudah kasih tipsnya bagaimana biar itu bisa dilepaskan. Walaupun mungkin, dilupakan, ada beberapa yang memang apa ya, peristiwa-peristiwa yang mungkin cukup membuat traumatis seseorang gitu ya, Bu, ya. Ya, Ada yang mengatakan bahwa orang yang begini kurang kurang dekat dengan Tuhan. Tapi apakah sebetulnya seperti itu? Ini kan masalah jiwa kan? iya, ya masalah jiwa. Mhm. Tapi dalam pengertian nggak begitu. Kalau saya mau ngikuti trauma banyak gitu kan. Mmm, Kejadian-kejadian yang bisa buat kita trauma. iya. Tetapi masalahnya kembali lagi kepada pilihan. Mau trauma apa Mmm, enggak? Karena Tuhan Yesus itu membersihkan kita dari semua masa lalu kan. iya, Kebenaran betul. itu terus akan memerdekakan kita terus kan. Makanya Mhm, sebetulnya ketika kita baca firman, baca firman, baca firman itu ya terus akan terus membersihkan kita, membersihkan hati, pikiran, perasaan di alam mimpi, alam bawah sadar kita. Itu akan bersih, nggak ada. Trauma-trauma itu pasti akan hilang. iya. Pasti hilang, nggak mungkin nggak. Ada orang ini yang kalau nyetir pada waktu nyetir sekali ketabrak gitu ya, Mhm, atau mhm. ditabrak atau nabrak. Nah, itu terus nggak berani lagi nyetir. Iya. Padahal itu sebetulnya bisa dibersihkan. Kita dikasih otoritas sama Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca firman itu benar, memerdekakan. Yang tadi saya bilang di refresh terus sama Tuhan. Iya. Di-refresh, disegarkan gitu ya. Kalau kita makanya itu loh orang kadang, apa namanya, baca firman itu kayak yang harus didengar di telinga itu salah satunya juga itu gitu kan, itu refresh jiwanya kita, betul ya, Bu? Iya. Dan kita akan menggenapkan Tuhan Yesus itu gembala yang baik.
Dia Ya. menyegarkan jiwaku. Kata disegarkan jiwaku, di refresh terus loh. Mm-mm. Disegarkan terus loh. Ya kan? Ya, Dia betul. dia membawa kita ke air yang tenang. Nah, kalau sudah dibawa firman itu air yang tenang, diminum dong. Ya, betul. Kalau disiapin air nggak diminum-minum ya nggak seger. Benar, benar. Coba seger, minum airnya akan seger. Nah, Ya. minum firman itu, makan firman itu melakukan. Hmm. Makan firman, dimakan, dikunyah. Dimakan tuh firman diterima, dikunyah itu direnungkan, diperkatakan, lakukan itu ditelan. Ya kan? Itu akan jadi kekuatan buat kita. Minum, diambil pakai tangan iman, pengakuan iman ditenggak, itu namanya perkataan itu diminum. Itu akan Ya, merefresh kita. ya, betul. Itu akan merefresh, menyegarkan kita dan itu dilakukan terus menerus gitu kan, terus menerus setiap hari. Kadang mungkin kita nggak yang langsung kemudian dalam satu kali terus kita bilang, oh udah hilang, nggak bisa, nggak bisa. Itu akan terus menerus, makanya kalimatnya terus menerus gitu ya. Jadi itu harus dilakukan lagi, lagi dan lagi gitu kan Bu? Ya, dengan travel ini. Nggak yang nggak yang terus Travel. kemudian hanya satu kali terus kok nggak hilang ya saya sudah lakukan loh ya nggak bisa hanya satu kali ya harus terus lagi terus lagi terus lagi ditelan lagi perlahan-lahan dikunyah lagi direnungkan perlahan-lahan lagi dan lagi diperkatakan lagi dan lagi dilakukan lagi dan lagi Iya, gitu loh. kita Hmm, mau lemes itu ya. Kita ya. mau lemes ya, kita mau lemes, kita mau takut, mau khawatir. Kalau kita tuh nyimpan firman di hati, tiba-tiba tuh Roh Kudus akan munculkan satu ayat yang buat kita kekhawatiran kita hilang, ketakutan kita hilang. Gitu Iya, loh. iya, betul. Em, karena kadang-kadang ya itu tadi ketakutan, kekhawatiran. Terus minggu lalu kita bahas ini ya, ketakutan, kekhawatiran, khawatir itu sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Minggu lalu ya Bu ya betul ya. Ya, Gitu kan khawatir takut. itu. Bentar, catatan aku di mana ya? Jadi sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu Matius khawatir. 6:32. Matius 6 betul. Matius 6 ayat 32 itu. Khawatir. Ya, Terus takut. ya. Takut itu Matius sama empat dengan belas tidak percaya. bimbang, kita tidak percaya Bimbang itu atau kurang kurang percaya. percaya. Ya, Khawatir itu tidak mengenal Allah. Tuh catatannya. ya. Itu kayak yang em, ternyata seperti itu gitu ya. Jadi you lakukan. Masalahnya itu kalau orang sekarang itu ya tadi terlalu banyak memasukkan informasi dari luar, gagal fokus. Kita sering kali dulu juga ngobrolin tentang gagal fokus. Terlalu banyak memasukkan informasi dari luar, dari sekitar, tapi lupa memasukkan atau mendownload gitu ya istilahnya, memasukkan informasi dari firman Tuhan. Kemudian yang menguasai akhirnya hal-hal yang dari luar ya Bu, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan oleh kita, oleh oleh saya gitu ya, oleh buat Anda juga adalah dari kebenaran firman Tuhan. Ningrum ngomong begini bukan berarti udah bisa gitu ya. Ini lagi proses belajar nih. Yang terus-menerus gitu. Gagalnya sering, tapi ya Iya, lakukan lagi gitu ya. Coba lagi gitu kan. Oke. iya. Lanjut, ada lagi yang mau tanya silahkan. Atau mau telepon deh boleh deh. Ini waktu kita masih dan buat yang mau telepon monggo silahkan Oh nol iya, delapan satu. Oh ini keluar. Sambil tungguin Ibu ya. Ini Ibu kayaknya terpental keluar nggak tahu sinyalnya atau apa.
081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Tunggu sebentar ya. Masih ada waktu, masih lah. Ini masih punya waktu sampai jam 10:30. Nah, udah masuk lagi. Yeay, kenapa ini tadi? Iya, Tiba-tiba keluar. iya. Nggak Udah apa-apa. kan sabun. Udah. Ini udah nyambung lagi. Jadi buat yang mau tanya masih ada waktu, masih. Niru masih punya waktu. Yang belum sempat kirimkan pertanyaan atau merasa kemarin itu beneran ya, kita udah di menit keberapa terus baru masuk pertanyaannya. Akhirnya kita nggak bisa dan nggak sempat untuk bacain. Harus ditunda sampai di tadi gitu ya, di awal. Nah, kalau Anda lebih baik memang sebelumnya sudah diketik dulu pertanyaan. Kalau Anda mempunyai pertanyaan yang cukup panjang, kan harus diketik panjang tuh. Diketik dulu panjang gitu, terus disimpan. Nanti pada saat ini bisa langsung dikirimkan langsung gitu. Kadang-kadang yang mengetik panjang gitu kan, nggak dikirim-kirim. Tapi kalau enggak ya apa-apa. Oke, buat Anda yang mungkin ya sekali lagi ya Ningrum informasikan bahwa hari Senin masih ada doa di GBT Kristus Alpha Omega. Jadi isinya pujian penyembahan lalu kita berdoa gitu ya. Dari jam 10 sampai jam 12 di GBT Kristus Alpha Omega Jalan Gajah Mada di lantai 6. Nah, buat Anda yang mungkin punya waktu di hari Senin silahkan buat hadir di GBT Kristus Alpha Omega lantai 6. Tujuannya tapi sama ya, berdoa buat bangsa ini, buat kota ini memberkati. Tuh kan? Yang pasti sih sebetulnya tujuan utamanya meninggikan Tuhan. Ya, ketika Tuhan ditinggikan tadi ya Bu Elis juga sampaikan, dia yang akan tarik jiwa-jiwa datang sama kita. Nah, di setengah situasi yang mungkin nggak jelas, gitu, kalau kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali, nggak akan ada ketakutan, nggak akan ada kecemasan, nggak akan ada kekhawatiran, gitu. Walaupun mungkin orang bagikan banyak hal, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali, nggak akan ada rasa-rasa itunya, ya kan? Jadi Iya, tetap tenang tadi kan, kendalikan diri, tetap tenang agar kita bisa berdoa. berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tadi ya Bu ya. Ya, Jadi tetap tinggal tenang. Apapun keadaannya, tetap tinggal tenang. Yes. Enggak, Tuhan nggak akan tinggalkan karena Tuhan pasti pegang kendali atas kota ini, atas bangsa ini. Jadi jangan iya, khawatir ya. iya, Enggak usah sampai yang harus, aduh ini harus gimana ya, harus gimana. Enggak usah. Tetap tenang iya. aja. Betul. Oke. Ibu ini kayaknya udah nggak ada yang tanya. Boleh deh Ibu kasih sesuatu buat pendengar sampai sekalian nanti kita closing. Ini sudah 10:22 soalnya. Mic-nya ke mute, Bu. Begini. Bentar ya, ini mic-nya termatikan. Alah, termatikan apa sih? Mute. Oke. Commute, Ming Room. Iya, betul. Oh, teman-teman jaga hati, jaga pikiran, jaga Mm-mm. mulut, terutama dijaga. Sebab dari mulut kita ini keluar kutuk Ya, atau berkat. ya. Ya, kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan, maka yang keluar dari mulut kita pun bukan hal yang negatif, tapi hal yang sangat positif. Ya. Kemarin ketika doa hari Senin, Mm-mm. ya, Tuhan itu bicara sama saya bahwa di 2 Raja-Raja 6, ketika Gehazi, bujang dari Elisa itu
ketakutan. Dia ngomong sama tuannya, celaka Tuan, karena tempat kita ini udah dikepung dengan pasukan yang begitu banyak. Ya. Tapi Elisa berkata kepada bujangnya, nggak usah takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak Ya. kuda dan kereta yang berapi ada mengelilingi kota ini. Dan diteguhkan dengan seorang ibu yang dapat penglihatan. Ya. Tapi dia kembali melihat Tuhan yang menghalau mereka dan Ya. Tuhan yang memberi ketenangan. Jadi Ya. yang menyertai kita ini jauh lebih banyak. Lebih banyak, lebih besar jumlahnya daripada mereka yang kepung kita. Ya. Ada malaikat yang menjagai kota ini dan terutama ada hadirat Tuhan. Ya. Kami pendoa dan teman-teman yang ikut doa sebetulnya sedang membangun terus, bahkan memperkuat tahta Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Jadi bagian kita tuh kita cuman muji-muji, bagian kita itu nyanyi, bagian kita itu nyembah Tuhan. Itu kita sedang menyediakan tahta Tuhan. Dan Ya. Tuhan duduk di atas tahta pujian umat Israel, orang percaya. Ya, nah, kalau Tuhan senang kakinya menghentak-hentakan bumi, itu musuh semua hancur dan roboh. Ya. Amen. Yes. Jadi kalau kota ini Tuhan bedakan semua karena janji. Kota Ya. Semarang adalah kota percontohan, Ya. kota Semarang adalah kota perlindungan, Ya. kota Semarang adalah kota Tuhan, pusat pemerintahan, kerajaan surga, kerajaan Allah. Ada di kota ini, ya, dan kita di kota Semarang yang dibuat aman sama Tuhan. Kita Ya. nggak boleh diem, tapi kita disuruh berdoa memberkati kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Karena Indonesia akan jadi berkat Amen. bagi dunia. Amen. Menggenapkan Yesaya 60, Ya. Indonesia akan bangkit menjadi terang dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Ya. Yesus memberkati kita semua. Amen. Ayo yang daripada tidur di rumah, ngantuk, daripada ngerumpi, cuman mainan HP, pakai waktu kita untuk berdoa. Karena sejarah selalu dipegang oleh pendoa syafaat. Tuhan Ya. Yesus berkati kita. Sampai ketemu hari Senin jam 10 di GPT Alpha Omega lantai Ya. 6 untuk kita pujian dan penyembahan. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Ketemu hari Senin dan ketemu minggu depan ya. Sampai jumpa. Halo. Ya, dan buat Anda sekali lagi ya, kami undang untuk hadir juga di hari Senin di jam 10 sampai jam 12. Tempatnya di GBT Kristus Alpha Omega di lantai 6. Kita naikkan pujian pengagungan buat Allah kita dan Dia yang akan bertindak. Betul sekali ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Sampai jumpa.